Halo guys, balik lagi bersama Mamang di sini. Gimana? Kalian udah bisa makan nasi pakai sumpit belum? Kalau belum, santai dulu. Duduk manis, dengerin Mamang cerita. Seperti biasa, Mamang bakal ngebahas film dari Jepang yang ceritanya cukup bikin dada sesak. Film kali ini tentang seorang ayah yang keras banget dalam mendidik anaknya. Anaknya ini pemalas, pendiam, dan lebih milih ngurung diri di kamar. Sampai-sampai kamarnya dikunci terus biar nggak ada yang bisa masuk. Nah, si anak ini tinggal bareng ibu tirinya, bukan ibu kandung ya. Tapi semua rahasia mulai terbongkar waktu si ibu tiri nekat masuk ke kamar itu. Cerita makin tegang dan bikin penasaran. Jadi seperti biasa, Mamang saranin nonton videonya sampai habis. Jangan di-skip, biar kalian nggak salah paham. Film ini bakal nguji seberapa kuat adrenalin kalian. So, tanpa banyak bacot, pasang headset, rebahan santai, siapin cemilan, dan jangan lupa siapin tisu. Karena film akan segera dimulai, dan inilah filmnya. Awal film kita akan diperlihatkan keluarga yang terdiri dari sang ayah, istrinya yang bernama Yuri, dan juga sang anak yang bernama Seiichi. Di sini kita akan melihat si ayah yang sedang menceramahi Seiichi. Ternyata Seiichi ini adalah sosok anak yang dididik untuk menjadi pintar dan dituntut untuk masuk ke pendidikan yang lebih tinggi. Terlihat juga di sini Seiichi adalah sosok anak yang malas. Saat disuruh belajar, ayahnya pun selalu bandingkan dirinya dengan anaknya. Bahwa dulu sang ayah dididik oleh orang tuanya lebih keras. Pokoknya ya gitulah. Di sini Seiichi pun hanya bisa tungkul alias iya-iya aja di depan ayahnya. Lalu sang ayah pun menyuruh Seiichi untuk belajar dan jangan makan dulu sebelum selesai belajar. Lalu sang istri pun menenangkan suaminya bahwa jangan terlalu keras. Dia masih anak-anak. Dan si ayah pun bilang bahwa dia jangan terlalu manja kepada anaknya. Singkat cerita, Yuri pun mengantarkan makanan ke kamarnya Seiichi. Dan Seiichi tidak merespon apapun. Lalu Yuri meninggalkan makanannya di depan pintu kamar Seiichi. Pada saat Yuri sudah pergi, terlihat tangan Seiichi yang sedang membawa makanannya. Di sini kita juga akan diberitahu, ternyata Yuri ini bukan ibu kandung dari Seiichi, melainkan beliau ini adalah sosok ibu tiri dari Seiichi. 純一君は今でもママ母の私には心を開いてくれません。 Keesokan paginya kita akan diperlihatkan Yuri yang sedang mencuci pakaian. Dan dia itu selalu kehilangan pakaian dalamnya. Entah hilang, dicuri, atau lupa nyimpen. Pokoknya di sini diceritakan bahwa pakaian dalamnya itu selalu hilang. Pada saat sedang menjemur di tengah panasnya matahari, tiba-tiba Seiichi muncul dan memperhatikan ibu tirinya itu. Beruntung banget ya, beliau ini punya ibu tiri spek kayak gitu. Di sini Yuri pun menyadari bahwa dirinya sedang diintip oleh Seiichi. Lalu Seiichi pun pergi tanpa ada sepatah kata apapun. Di sini kita juga akan melihat Yuri yang nyamperin Seiichi ke kamarnya, bahwa dia sudah mencuci semua pakaian kecuali punyanya Seiichi. Lalu Seiichi pun melemparkan bajunya ke Yuri. Sungguh tidak sopan sekali ya beliau yang satu ini. Lalu Yuri pun mengingatkan agar Seiichi sesekali membuka pintunya agar udara segar bisa masuk ke dalam kamarnya. Jangan ngurung diri mulu di kamar karena di luar itu jauh lebih bebas dan juga indah. もし私の下着が彼の部屋にあったら。 Singkat cerita, makan malam pun tiba. Di sini terlihat sang ayah sedang baik-baik saja. Tidak ada ceramah untuk sang anak, namun di sini terlihat si ayah sedang membaca koran. Nata hoax apa yang si ayah lihat di korannya. Dia malah mengingatkan Seiichi untuk melanjutkan perusahaan ayahnya. Dan Seiichi pun lagi-lagi hanya bisa iya-iya aja. Lalu Seiichi pun pergi karena dirasa sudah kenyang. Sang ibu pun berkata, "Kenapa kamu makannya sedikit sekali?" Tanpa ada respon apapun, Seiichi ini langsung pergi. Di sini kita akan dikejutkan dengan si ayah yang sedang membaca korannya. Dia melihat bahwa ada buronan yang selalu mencuri pakaian dalam seseorang. Terlihat juga bahwa lokasinya itu dekat dengan rumah mereka. Lalu si ayah pun memperingati istrinya bahwa dia harus hati-hati. Di sini Yuri pun tidak bercerita bahwa emang benar pakaiannya selalu hilang. この辺一帯だな。エンタが近所にいるらしいから気をつけてよ。 Keesokan harinya pada saat Seiichi masih di sekolah, untuk menghilangkan perasaan curiganya terhadap Seiichi, sang ibu pun diam-diam masuk ke dalam kamarnya Seiichi. Alangkah terkejutnya dia saat tahu isi kamarnya Seiichi. Dan ternyata benar, semua kecurigaan terhadap anak tirinya pada saat membuka sebuah dus di sana. Ada banyak sekali pakaian yang entah pakaian siapa. Mungkin salah satu dari pakaian itu adalah miliknya Yuri. Tiba-tiba Seiichi ini sudah pulang dari sekolahnya, dan Yuri pun langsung menyadari langkah kaki Seiichi di tangga.
Lalu Yuri pun bergegas untuk bersembunyi di dalam lemari. Di sini Yuri juga akan sangat dibuat terkejut. Ketika Seiichi ini malah melakukan aksi solo ranked, pantes aja beliau ini selalu ngurung di kamarnya. Ternyata hobi solo ranked ya. Di sini Seiichi pun langsung menyadari bahwa ada yang tidak beres di kamarnya. Dan benar saja, pada saat Seiichi membuka lemarinya, ternyata di situ ada ibu tirinya yang sedang bersembunyi. Lalu sang ibu pun dengan sangat gesit langsung lari, dan aksi kejar-kejaran pun terjadi. Di sini Mamang nggak bisa nampilin semua adegannya. Pokoknya pada saat sang ibu sudah tertangkap, dia berjanji bahwa tidak akan memberitahukan hal ini ke siapapun, dan mereka berdua sepakat dengan perjanjian itu. Pada malam harinya kita akan melihat suami istri ini yang sedang tidur. Namun Yuri tidak bisa tidur, karena terus memikirkan kejadian tadi siang, lalu Yuri pun bergegas keluar untuk mengambil minum. Pada saat di lorong beliau ini malah berpapasan dengan anaknya, dan langsung dihadang oleh anak tirinya. Di sini Seiichi pun ingin melakukan aksi push rank bersama dengan Yuri, agar beliau ini bisa cepat-cepat naik ke immortal. Keesokan paginya kita akan diperlihatkan Yuri yang sedang menjemur pakaian. Seperti biasa, datanglah Seiichi yang ingin mengintip, namun di sini Yuri pun menegur anaknya. Kenapa kamu tidak berangkat ke sekolah? Entah apa yang dipikirkan oleh anak ini, dia malah menarik Yuri ke dalam rumah dan ingin melakukan aksi push rank lagi. Di sini Yuri pun mengingatkan kepada Seiichi bahwa dia harus berhenti mencuri pakaian orang lain. Dia berjanji bahwa dia siap nge-push rank kapan saja, asalkan anaknya itu bertobat atas kejahatannya. Lalu Seiichi pun bergegas mengantongi pakaian yang pernah ia curi. Di sini Yuri juga sudah menggali lubang untuk mengubur semua barang bukti. Lalu Seiichi dan Yuri mengubur barang buktinya. Disinilah awal mula kedekatan mereka akan dimulai. Di sini mereka juga sudah saling percaya satu sama lain. 俊一くんの共犯者です。もう後戻りはできない。 Beberapa bulan kemudian kita akan melihat Seiichi yang dibanting oleh ayahnya. Ternyata Seiichi ini tidak lulus atau tidak diterima di universitas manapun. Jangan universitas yang bagus, di universitas yang biasa aja pun dia tidak keterima sama sekali. Ya mungkin bakatnya bukan di situ sih. Soalnya kan Seiichi ini hobinya nge-push rank. Di sini kita akan melihat Seiichi yang dimarahi secara habis-habisan dan hampir saja terkena pukulan. Namun sang ibu berhasil menyelamatkan anaknya. Di sini Seiichi pun diusir oleh ayahnya, dan ayahnya tidak ingin lagi melihat wajah dari anaknya. Sungguh kemarahan yang sangat brutal sekali ya adik-adik. Pada malam harinya kita akan melihat Yuri yang sedang mencari Seiichi, dan Yuri pulang ke rumah tanpa membawa kabar apapun. Ternyata ayahnya itu sangat menyesal, karena sudah mengusir anaknya sendiri. Ya bagaimanapun dia itu adalah anak satu-satunya si ayah, tapi dia malah memarahi anaknya secara berlebihan. Mungkin bakatnya berada di tempat lain, yang intinya si ayah ini sangat menyesal atas perbuatannya itu. Di sini kita akan melihat ada seseorang yang menelpon. Pada saat Yuri mengangkat telepon itu, ternyata itu adalah pihak polisi, dan mereka memberitahukan bahwa Seiichi ini sudah ditangkap, karena kepergok sudah melakukan aksi kriminal, dan beliau ini sudah dijatuhi hukuman 1 tahun penjara. Keesokan paginya seperti biasa, kita akan melihat Yuri yang sedang menjemur. Dia sangat galau sekali, karena biasanya selalu ada Seiichi yang selalu mengintipnya. Namun kali ini berbeda. Dia benar-benar sendirian di rumahnya. Dia pun langsung ke kamar Seiichi untuk menghilangkan rasa kangen kepada anak tirinya, dan dia pun malah melakukan aksi solo rank, dan berharap mendapatkan jungler yang retrinya selalu on point. 私は俊一くんとのことを思い Singkat cerita 1 tahun pun berlalu. Di malam hari kita akan melihat Seiichi yang baru saja datang ke rumah. Shin pun berpindah di meja makan, dan Seiichi pun disuguhkan makanan yang sangat mewah sekali. Lalu dia pun makan dengan sangat lahap sekali. Mungkin pas di penjara beliau ini tidak menemukan makanan yang seperti ini. Lalu sang ayah pun meminta maaf kepada anaknya, karena dia terlalu keras dalam mendidik Seiichi. Dan sang ayah pun memutuskan agar anaknya itu bebas memilih jalan hidupnya sendiri. Nah kalau gini kan enak, gak ada pihak yang tertekan, karena tiap anak itu beda-beda. Gak bisa disamain sama nasib ayahnya dulu. Di sini kita juga akan melihat Seiichi yang saling menatap dengan Yuri. Keesokan paginya kita akan melihat si ayah yang mau berangkat kerja. Dan kalian juga pasti tahulah apa kira-kira kelanjutan adegannya.
Pada malam harinya kita akan melihat si ayah yang baru pulang kerja. Di sini si ayah merasakan ada sesuatu hal yang aneh. Dia mendengar suara wanita yang sedang nge-push rank, dan alangkah terkejutnya si ayah saat melihat ternyata itu adalah anak dan istrinya yang sedang nge-push rank. Di sini lagi-lagi si ayah pun tidak bisa menahan emosinya. Kali ini dia benar-benar overpower sekali. Namun kasih sayangnya mampu meredam emosinya, walaupun itu sangat menyakitkan baginya. 出てけ。お父さん、本当に出てけ。 Di sini kita akan melihat suami istri ini yang sedang ngahuleng alias melamun. Dan sang ibu pun mencoba untuk menahan Seiichi yang akan pergi. Namun apalah daya nasi sudah menjadi uras alias bacang. Dan si ayah pun membalas semua perlakuan istrinya itu. Dan film pun akan diakhiri dengan Seiichi yang entah mau kemana. Tamat. Ending yang sangat mengharukan. Dan begitulah akhir kisah tragis dari keluarga kecil yang hancur karena kebohongan dan pengkhianatan. Seiichi yang dulu diusir karena gagal, malah berubah menjadi pribadi yang lebih gelap. Ayah yang pernah menaruh harapan, justru harus menerima kenyataan. Pahit kalau anak kandungnya sendiri menghancurkan harga diri dan rumah tangga. Dan sang istri kini hidup dalam penyesalan dan siksaan. Semua ini bukan cuma tentang salah dan benar, tapi tentang bagaimana luka dari masa lalu bisa berubah jadi jurang kehancuran. Pelajaran yang bisa kita ambil dari film ini adalah, dari cerita ini kita bisa belajar bahwa kegagalan bukan akhir dari segalanya, dan amarah bukan cara menyelesaikan masalah. Terkadang, satu keputusan penuh emosi bisa menghancurkan hidup banyak orang. Keluarga harusnya jadi tempat pulang, bukan tempat menyimpan dendam. Dan kepercayaan, sekali hancur, susah untuk diperbaiki. Jadi sebelum menyesal di akhir, bijaklah dalam bersikap sejak awal.